dan Ibu Ratna. Yuk, mari Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai call pada pagi hari ini, kita mulai dulu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Kau boleh mengumpulkan kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami dipertemukan Tuhan, itu karena Engkau ya Bapa. Bapa, berkati kami Tuhan, berkati pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan dari setiap kami Tuhan, supaya apa yang kami boleh bawakan Tuhan hari ini Tuhan semua untuk kemuliaan-Mu saja dan nama-Mu yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu semua, sebelum untuk menyanyikan lagu ini, saya berkali-kali diingatkan untuk lagu ini, saya suka banget sama kata-kata ini gitu ya, bahwa kita percaya tuh Tuhan tuh nggak pernah lihat pelayanan kita sehebat apa, Tuhan nggak pernah lihat kita kaya atau miskin, Tuhan nggak pernah lihat apapun, Tuhan nggak pernah lihat, Tuhan hanya melihat hati kita Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita benar-benar kita bersujud di hadapan Tuhan, kita menyanyikan lagu ini, Hati Hamba. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuat kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Bersama-sama kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuat kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku.
bukan Tuhan yang melihat rupa, yes. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, kau amat baik, terima kasih Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Katakan Bapak Ibu, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh menyanyikan satu lagu Tuhan, hati hamba Tuhan. Buatlah Tuhan hati ini Tuhan, terus Tuhan Kau penuhi Tuhan, supaya semakin hari Tuhan semakin seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai Tuhan kesaksian Tuhan. Daripada Tuhan teman-teman kami ya Bapa. Kiranya Tuhan apa yang boleh mereka saksikan Tuhan, itu hanya memuliakan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup bungkus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mike untuk praise and worship-nya. Oke, Bu Sri, kita akan siap masuk ke dalam kesaksian nih ya Bu Sri ya. Iya, betul Bu Ratna. Oke, jadi kita akan mulai dari Pak Daniel terlebih dahulu ya, gimana Bu Sri? Oke? Iya, betul. Ya. Kita akan dengarkan kesaksian Pak Daniel Sinolamsir. Tentunya ada banyak hal yang bisa menjadi berkat buat kita semua yang hadir. Silakan Pak Daniel untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan buat Bapak. Shalom semua, nama saya Daniel. Umur 36, sudah menikah, tinggal di Ancol, kerja di Tanah Abang. Sebelum saya sharing, mungkin boleh sharing ayat sedikit ya? Boleh ya? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Jadi ceritanya 2 minggu lalu, nenek saya itu sakit. Jadi saya pas ke situ, hari pertama dirawat, hari kedua dirawat, ternyata ada ini, kencing darah ya, hematuria, gross hematuria, jadi lumayan parah. Jadi pas saya lihat, saya kan background saya medis sebenarnya, tapi dengan berbagai hal saya belum praktek ya di Indo. Jadi saya lihat gitu, udah tahu nih kayaknya nggak lama gitu ya. Nah, jadilah saya minta tolong beberapa grup konsel yang saya tahu, minta tolong doa gitu. Memang Tuhan sepertinya taruh, ada beberapa saya forward message gitu dan mereka doain. Dan memang Tuhan juga bilang, nanti kalau ada ini ya kamu harus juga bersaksi ya, oke. Jadi saya diminta kesaksian sama Ibu Sri ya, oke lah. Udah deal gitu kan di depan ya. Nah, jadi ceritanya setelah nggak berapa lama, besoknya dia pulang loh. Saya sendiri kaget. Kok jangan pulang ya? Terus saya tanya apakah masih kencing darah? Enggak. Segala macam. Wah, haleluya. Saya bilang luar biasa. Soalnya saya sendiri pun udah nggak bisa, ibaratnya ya, kita minta tolong teman ya, karena udah secara akal pikiran tuh nggak masuk akal gitu. Jadi kesembuhan Tuhan Yesus itu sempurna ya, sempurna aja. Sampai sekarang beliau sehat walafiat ya. Kemarin mau minta didoain untuk salvation ya, untuk percaya Yesus. Ya kita nggak tahu, tapi kita percaya kalau kita doakan Tuhan bisa jamah ya secara pribadi gitu. Nah, terus saya mau sharing juga revival saya pribadi ya, karena selama masa pandemi ini. Jadi saya ikut Tuhan udah lumayan lama, dari tahun percaya Tuhan itu tahun 2008 ya. Ya melayani tahun 2009, 2010. Tapi lama-lama seperti kayak growing cold ya. Jadi kayaknya suam-suam kuku ya. Kadang iya, kadang enggak gitu. Nah pada masa pandemi ini kan mulai kelas kom 100, 200, 300 ya. Jadi pada awalnya juga nggak mau ikut. Ketua kom saya bilang ikut. Awalnya nggak mau ikut ogah-ogahan gitu ya. Tapi akhirnya ikut juga. Nah setelah ikut kom 100, kom 300, ternyata pas ke kom 300 tuh apa ya, kayak balik lagi fire ya. Mulai balik lagi fire, terus mulai kenal beberapa grup-grup anak muda gitu ya, saling melayani gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut kom, saya sangat menganjurkan. Secara otomatis itu membangun rohani kita ya. Jadi saya yakin saya milih komunitas rohani dan pendidikan rohani ya, untuk membangun diri di masa pandemi gitu. Akhirnya saya balik, terus akhirnya sekarang banyak ya pelayanan di mana-mana ya, beberapa komsel dan anak-anak muda. Sekarang juga membantu juga di Imago Dei Ministry ya, dan pelayanan ke orang-orang waria dan segala macam ya. Nanti kalau ada yang berniat untuk ikut misi boleh kontak saya ya.
Karena saya sebenarnya setelah ikut Kom 300, jadi Tuhan menajamkan, oh panggilan di mana gitu ya, ternyata lebih ke misi gitu. Ya gitu aja mungkin, apalagi sebenarnya banyak dari grup online Sabtu ini, sebenarnya saya ada minta doa juga sebelumnya tentang teman saya gitu ya, mau bunuh diri. Terus ya mereka ada yang Ibu Mailing ya, personally bantu saya untuk pray and reach out to the person ya. Yang akhirnya udah lumayan oke lah, maksudnya udah ya nggak jadi bunuh diri, terus ya maksudnya udah ketemu lagi balik jalan hidup ya, yang benar gitu. Ya puji Tuhan sih. Mungkin saya tutup kesaksian saya hari ini dengan satu ayat ya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Thank you semua, sekian dari saya. God bless ya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak Daniel, Ko Daniel yang luar biasa. Kita tahu bahwa Pak Daniel ini, beliau tuh lulusan kedokteran dari China, betul ya Pak ya? Ko ya. Dan kalau melihat kondisi amanya secara akal pikiran, apalagi seorang dokter yang tahu persis seperti hal tubuh, dan sepertinya nggak ada harapan, dan ternyata rumus Tuhan itu nggak begitu, nggak seperti dokter menganalisa ya Pak ya. Dan Tuhan jungkir balikkan, ama dipulihkan, bahkan nggak cuma itu ya, tidak hanya kesembuhan fisik yang mujizat luar biasa, tetapi juga salvation, bisa terima Tuhan. Dan kalau saya tidak salah mendengar, Pak Daniel kan background-nya bukan dari anak Tuhan ya Pak ya, awalnya ya Pak ya. Iya betul. Boleh sedikit tambahin buat kita bisa diberkati lebih lagi Pak. Ayo Pak, tambah sedikit lagi, waktu masih ada Pak. Ya, jadi saya dulu background-nya Buddhis. Pas kami kuliah ke China itu saya ibaratnya ketua lah pimpinan organisasi Buddhis ya di China itu di salah satu fakultas. Jadi setiap sebulan 2 kali itu ada ibadah ya ke gunung gitu, ke kelenteng. Nah, cuman zaman saya itu tahun 2008 saya percaya, 2007 udah mulai karena 2007 itu saya merasa hampa ya. Ya ke kelenteng datang sembah gitu, meditasi ini itu ya. Saya merasa kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Nah intinya waktu itu saya ibaratnya bernasar, Tuhan kalau misalnya Engkau tunjukkan jalan, saya mau untuk puasa. Waktu itu puasa secara Buddhis biasanya kan vegetarian ya. Waktu itu ya udah puasa terus kemudian 5 bulan kemudian ada yang ngajak retretnya di Hong Kong. Ya, waktu itu sih kita lah ya remaja-remaja mungkin 40 orangan ya. Saya waktu itu datang ya biasa aja ya ikut aja retret gitu. Nah mereka memang style film ya namanya Modern Dreams. Di situ diceritakan di mana boleh nanti lihat di YouTube ya, Modern Dreams di mana ada 5 orang kesaksian bagaimana mereka terima Yesus melalui mimpi dengan cara ekstrim gitu ya. Maksudnya akhirnya ekstrim hidupnya berubah. Nah, singkat kata saya nonton itu saya bilang berarti ya mungkin film juga ya. Cuman kayaknya saya berasa wah kayaknya jangan jawaban Tuhan harus ikut Yesus nih. Nah, oke, saya bilang terus saya sempat ngomong sama evangelisnya. Saya tanya, Bu, ini soalnya ibunya pernah sharing gini, tentang Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada yang ke Bapa saya melalui saya. Saya tanya beliau ya. Saya bilang saya nggak pernah dengar ayat itu, emang benar ada, ditunjukin di Alkitab gitu kan. Oh berarti saya bilang kan semua agama sama aja ke Tuhan kan. Nah, ternyata beliau bilang enggak. Ini Yesus ada kasih ayat ini itu adalah pengeksklusifan diri ya, di mana dia sendiri adalah juru selamat. Nah, jadi di pikiran saya itu saya pikir antara ikut Yesus atau ikut yang lain ya. Jadi udah ya antara kalau kita tahu kan Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen ya. Jadi cuma antara Katolik Kristen apa yang lain. Nah, oke saya waktu itu sempat mikir, oke, kalau mau ikut Yesus, saya dalam hati gini, oke, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya percaya, boleh kasih tanda gitu ya. Waktu itu nggak gampang juga ceritanya, maksud saya ya gitulah, saya minta cari tanda. Nah, tandanya hari terakhir retret, mereka itu pisahin kita 40 orang, kasih kertas sama pena ya. Jadi dikasih kertas sama pena. Oke, pertanyaan pertama, dia bilang,
kita jawab masing-masing ya, katanya jangan saling mencontek, semua nyebar. Kalau misalnya kita mati sekarang nih, kiamat ibaratnya. Kita percaya nggak kita masuk surga? Ditanya gitu. Masuk surga nggak kita? Nah, ditanya gitu. Oke, yang pertama. Yang kedua, dia bilang pertanyaannya kalau kita masuk sampai ke pintu kerajaan surga, terus Tuhan buka. Nanti Tuhan tanya, dia bilang, apa yang mengizinkan, apa yang bikin saya boleh izinin kamu masuk gitu. Nah, pas saya tanya pertanyaan gitu kan di kertas, nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 1 ya nggak tahu ya, jadi saya kosongin dulu. Nomor 2 ya saya tulis, ya berbuat baik segala macam ya. Sosial lah gitu ya. Ternyata kita tahu jawabannya kalau kita percaya Yesus sebagai juru selamat, Tuhan mati buat kita dan bangkit pada hari ketiga, kita selamat ya. Jadi yang pas yang dua saya udah jawab, yang pertama saya belum jawab nih, sampai mikir apa sih jawabannya ya, maksud surga nggak tahu kan. Nah tiba-tiba tulisannya gini, pas saya buka mata itu ada huruf Y. Saya juga bingung, saya merasa nggak nulis gitu. Tapi pas itu kaget dong, merinding ya, langsung kayak, oh gila ini tanda dari Tuhan nih. Tapi pribadi banget ya, itu pribadi banget. Jadi ada orang bilang, itu paling kamu nulis sendiri, nggak sadar gitu ya. Tapi saya pas lihat itu saya kaget, luar biasa ya. Jadi saya ibaratnya yes atau iya lah ya, atau Yesus ya, I don't know. But it's very powerful testimony, maksudnya personal buat saya. Jadi ya udah, pokoknya udah yakin ikut Yesus, sudah ada tanda, ajar boleh gitu. Wow. Terus lanjut Pak, gimana Pak? Jadi ceritanya habis itu mereka kan justru aneh loh, kok ini nama saya kan dulu Seno ya, Daniel ini nama baptis. Jadi ditanya, Seno ini kok aneh ya, kan mereka tahu saya Buddhis, kok yakin masuk surga, mereka jadi bingung akhirnya kan. Nah terus pendetanya sama pastornya ngajak saya, ayo kita berdoa yuk, habis makan malam lah waktu itu. Saya bilang, ya, bersedia nggak Seno? Saya bersedia. Nah waktu itu mereka mau tumpah tangan, satu tumpah tangan di kepala, itu di tangan saya. Nah, sebelum itu mereka bilang, kamu mau nggak nih sebagai langkah iman, saya kasih gunting, kamu gunting jimat semua. Nah, di sana kan winter ya. Saya bingung mereka kok bisa tahu. Jadi pakai kemeja, tangan panjang gitu ya. Kok mereka bisa sampai di kaki pun ada gelang, semua mereka tahu. Maksudnya mereka tahu saya ada jimat. Jadi saya udahlah, pokoknya udah yakin, mau ikut Yesus saya gunting semuanya, total mungkin ya ada belasan lah. Dulu kan kita gitu, dewa-dewi ya bawa jimat. Saya kasih ke mereka semua, ya udah mereka doain. That day change my life ya. 29 Januari 2008 saya masih ingat, hidup nggak pernah sama lagi sih. Memang jadi ada sesuatu yang menggebu-gebu, berdetak, yang mengisi sesuatu yang kosong itu diisi gitu. Sampai sekarang ya. Haleluya, puji Tuhan. Keren banget. Dahsyat. Luar biasa. Dahsyat ya Bu ya. Dahsyat ya Tuhan kita. Ya, terima kasih Pak Daniel untuk sharingnya. Bu Sri, memang ya setiap orang itu memiliki perjumpaan dengan Yesus itu tuh beda-beda ya caranya, dengan cara yang ajaib gitu. Nggak pernah terlibas lah istilah dalam pikiran kita caranya gimana. Tapi begitu Yesus telah memilih, ya pasti dia tahu yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita pastinya, untuk menjangkau banyak jiwa juga datang kepada dia. Amin. Apalagi dengan sekarang ya Pak, masuk ke pelayanan nggak cuma anak muda, tapi sampai ke kaum waria, itu saya yakin tidak mudah, tapi Tuhan sudah pilih dari awal. Pak Daniel taat, membayar harga, dan kita bisa melihat bagaimana buah iman Bapak itu luar biasa. Dari kehidupan Bapak secara pribadi, yang belum lama ini amannya disembuhkan, bahkan ada salvation, keselamatan. Dan pelayanan Bapak terus dibawa naik di tengah pandemi, tetapi Tuhan bawa naik terus, dan itu kita melihat bagaimana buah iman dari Pak Daniel itu luar biasa, yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang ya Pak ya. Ya, thank you. Mungkin saya sedikit kesan pesan ya. Boleh? Silakan. Jadi gini, ya di masa pandemi ini mungkin teman-teman banyak yang belum join ini Komsel online. Ya mari ajak-ajak teman supaya jadi penopang kita ya di saat susah. Dan kedua yang belum ikut Komsel 3 itu silakan ikut, daftarnya dengan Pak Chandra kali. Thank you. Mantap. Wow, terima kasih Pak Daniel untuk kesaksiannya, udah make a deal, dan dealnya ternyata kita sangat diberkati Pak. Deal untuk kesaksian. Kita tunggu yang lain Pak, nanti ke depan pasti banyak yang lain yang kita tunggu ya Pak ya.
Thank you. Selamat terus melayani dalam Tuhan. Tuhan berkati Bapak beserta Ya. keluarga dan dalam bisnis Bapak juga berlimpah-limpah. Tuhan Terima kasih, berkati Pak. Pak Daniel. Terima kasih sekali lagi. Iya. Bu Sri, kita masih ada satu lagi ya, Bu? Iya, Bu. Betul, Bu. Kalau tadi Hmm. kan Bapak-bapak atau Ko Daniel Ya. ya, sekarang kaum wanita, ibu-ibu. Kita mau panggil ya, Bu Ratna ya? Iya, silahkan kita persilahkan. Iya. Yang kita akan bersaksi berikutnya adalah Ibu Ivon Hoan. Shalom Bu Ivon. Bu Ivon Hoan. Ya, Bu Ivon ini luar biasa loh Bu Ratna, karena ini sedang bekerja loh. Sedang bekerja dan menyempatkan diri di tengah pekerjaan, bersekutu bersama Tuhan, dan hari ini Bu Ivon siap bersaksi buat kita. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Bu Ivon. Silakan, Bu. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Bu. Saya berterima kasih kalau saya dikasih kesempatan ya buat bersaksi di online ini. Bu Sri, terima kasih ya. Pertama saya menolak, saya sibuk kerja gitu maksudnya. Tapi kok di hati nggak damai, Tuhan bilang kamu kalau ikut Zoom lain bisa, kenapa di sini nggak bisa untuk bersaksi gitu. Jadi saya pas Ibu Sri ngomong yang kemarin tuh saya mau bersaksi deh. Saya mau bersaksi ini pertolongan Tuhan ya dalam hidup saya waktu saya pernah diizinkan sakit. Saya waktu itu pernah mengalami kecelakaan ya. Kecelakaan motor. Terus tanpa sadar tuh dada saya mungkin kepentok stang. Dari situ saya nggak bisa bergerak. Dan itu lama ya. Saya harus di rumah gitu. Tapi sudah sembuh akhirnya juga, puji Tuhan. Terus belum lama ini 2018 saya tuh mengalami satu kejadian ya. Waktu itu saya lagi istirahat makan. Makan bakso nih ceritanya ini ya. Makan bakso. Setelah makan itu saya bangun mau balik lagi kerja. Pas berdiri, saya jalan mau balik, saya batuk. Pas saya batuk, kok maaf ya, biasanya kan lendir. Kok ini kayak cair. Pas saya buang ternyata darah. Situ saya panik. Saya bingung. Saya ke toilet, ke wastafel, di situ juga saya batuk. Di situ darah banyak banget keluar. Saya makin panik juga. Aduh, ada apa nih? Saya bilang. Terus saya bersihkan, orang mondar-mandir di toilet. Wastafelnya saya bersihin pakai air, biar nggak kelihatan orang gitu kan, keluar dari mulut sama dari hidung. Terus saya tenangin dulu, saya balik ke toko, ke apotik. Saya ngomong sama teman. Terus pasti saya kan kerja di Pasar Puri Indah ya, apotik. Di sini pas ada praktek dokter. Kenal. Terus saya langsung ke dia ngomong, "Dok, saya kok batuk darah ya." Terus dia bilang, "Oh ya." Dia kasih surat untuk pengantar ya, untuk cek ronsen. Dikasih toraks. Saya dibawa ke biomedika. Di situ dicek. Ternyata saya di situ kena TB. Saya pikir itu karena masalah pengaruh yang saya waktu kecelakaan, soalnya dada waktu itu tuh benar-benar sakit, saya susah sekali waktu itu. Ternyata saya TB. Saya kaget. Saya bisa kena TB ya. Mungkin karena melayani customer ya. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu pasti. Mungkin ujian juga kali ya. Terus situ saya dikasih obat lah. Minum obat. Saya berobat itu minum pengobatan itu selama 9 bulan. Tapi selama pengobatan itu saya pernah mengalami suatu yang saya pikir tuh saya bisa mati kali satu juga. Saya udah panik.
dada saya nggak enak, sakit, pokoknya gelisah. Pokoknya saya waktu itu udah mondar-mandir, udah nggak tahu, saya masih sendiri ya. Saya masih sendiri. Jadi saya di rumah tuh sendirian. Jadi pas dalam keadaan seperti itu, saya bingung. Satu hal yang saya ingat cuma Tuhan Yesus aja gitu. Saya cuma duduk, tapi masih panik, mondar-mandir duduk. Tuhan, bagaimana nih? Saya sendiri, saya bilang begitu. Terus saya dapat kekuatan baru gitu. Saya selalu kalau dalam keadaan panik, saya cuma ngomong begini, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di situ saya dapat kekuatan baru. Terus saya harus dapat ketenangan gitu. Berapa kali saya mengalami itu. Terus pernah malam, saya mengalami hal yang sama juga. Saya panik, mondar-mandir. Saya telepon sepupu. Dia kalau saya lagi perlu, saya telepon dia. Saya tunggu dia lama, nggak datang-datang. Saya pikir, Tuhan, apakah saya mau mati hari ini, malam ini? Terus saya terus lagi ucap, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan dokter pribadi saya, kasih saya sembuh. Saya tunggu, saya masih mondar-mandir aja itu, saya gelisah sekali itu. Akhirnya sepupu saya datang, kita ke rumah sakit. Di situ pun ngantri, nunggu. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan, saya bisa sabar menunggu. Kemudian ketemu dokter, cuma konsultasi dia saja, selesai, udah. Tapi saya bersyukur di situ saya dapat kekuatan, jadi ada ketenangan walaupun dalam keadaan saya sudah panik sekali saat itu ya. Tapi Tuhan penolong saya itu, saya sangat bersyukur karena saya takut kecewakan Tuhan, ya saya ingin bersaksi pertolongan Tuhan ya, penghiburan kekuatan ini selalu berikan buat saya gitu. Dan Tuhan itu banyak sekali menolong saya, tak terhitung, apalagi dengan saya yang sendiri. Pokoknya setiap saya ada masalah, saya coba duduk bagi Tuhan. Saya berdoa. Karena satu-satunya bisa tolong saya cuma Dia. Dia penghibur. Dan Dia selalu menolong, selalu tepat waktu. Setiap saya berdoa, selalu diberi jawaban. Gak lama. Roh Kudus itu baik. Setiap saya butuh pertolongan, saya cuma minta Roh Kudus tolong. Berikan saya petunjuk. Misalnya ada sesuatu juga yang saya lupa naruh gitu. Penting ditunjuk sama Roh Kudus di sini. Puji Tuhan, selalu bersyukur. Jadi setiap ada masalah selalu sujud. Saya cari Tuhan. Makanya saya ingin bersaksi pertolongan Tuhan itu sungguh dahsyat dalam hidup saya. Karena itu Ibu Sri waktu itu minta, saya belum siap soalnya pas hari Sabtu itu lagi rame-ramenya ya. Dan saya juga bertugas buat kiriman obat gitu, pengirim untuk kirim ke rumah-rumah pesanan customer, dan saya harus siapin untuk kasih ke pengantar gitu. Saya menolak, tapi pas waktu Ibu Sri telepon hubungi WA ya. Pas saya lagi ikut vaksin itu, saya bilang iya, saya mau bersedia deh. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu sungguh dahsyat ya. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Saya udah agak mendingan ya dada saya. Tapi mungkin sekarang karena asam lambung saya ini yang buat saya tuh dadanya suka sesek. Tapi saya tahu paru-paru saya sudah sembuh. Saya berdoa, yakin kalau paru-paru saya itu Tuhan sudah ganti dengan paru-paru yang baru. Sehingga waktu mau vaksin, saya masih mengulur waktu karena saya masih berpikir, aduh, paru-paruku sudah siap nggak ya buat divaksin gitu.
Tapi puji Tuhan, saya konsultasi dengan dokter yang nangani saya waktu sakit paru-paru, dia bilang, kamu kan sudah sembuh, kamu udah bisa divaksin. Jadi hari itu juga dia kasih saya kuota untuk ikut vaksin. Yang hari kemarin itu, dan puji Tuhan setelah vaksin, saya baik-baik saja. Nggak ada gangguan-gangguan apa, paling cuma agak sedikit demam sedikit, tapi nggak, saya sudah sembuh, nggak parah gitu. Itu Bu, kesaksian saya ya. Pertolongan Tuhan itu dahsyat, asalkan kita terus mengandalkan Tuhan. Setiap kita dalam kesesakan, panik, saya cuma cari Tuhan saja. Saya duduk, sujud, menangis, dan minta pertolongan Tuhan. Dan saya selalu bilang, Tuhan, Kau penolongku satu-satunya, tidak mengandalkan manusia. Dan akhirnya Tuhan selalu tolong saya gitu. Dan sampai saat ini saya tetap kuat, sehat, juga semua karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Saya sendiri bertahun-tahun di Jakarta, Tuhan tolong, Tuhan jaga, pelihara dengan sempurna ya. Walaupun banyak masalah, banyak hal-hal yang terjadi, tapi sukacita dan syariat itu tetap ada selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan itu sangat bersyukur, Tuhan itu sangat baik, sangat baik dalam hidup saya. Makanya saya takut mengecewakan Tuhan. Kalau saya berbuat kesalahan, saya buru-buru minta ampun. Karena kayaknya nggak damai di hati. Wow, luar biasa ya Bu ya. Ya. Terima kasih Wah, banyak terima ini. kasih Bu Ivon. Kesaksiannya begitu memberkati, menguatkan kita. Seorang Ibu Ivon, walaupun sebagai single woman ya di Jakarta, dan Tuhan izinkan ada sakit TBC 2018, bahkan secara manusiawi mungkin menakutkan sekali, sudah sampai keluar darah. Itu betul-betul itu kondisi yang saya bayangkan sangat mengkhawatirkan, menakutkan secara manusia. Tapi kita lihat, kita memiliki Tuhan Sang Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan oleh iman Ibu Ivon, pengharapan yang luar biasa, dan Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di setiap pergumulan, Bu Ivon merasakan Tuhan selalu setia menolong di tengah kesendirian ya Bu ya. Iya Bu. Bahkan puji Tuhan karena sudah sembuh, bahkan sudah vaksin, bahkan tidak ada gejala yang aneh-aneh walaupun pakai AstraZeneca ya Bu ya. Saya sudah berdoa, Tuhan, saya mau vaksin. Saya percaya saya akan sehat, Tuhan mengcover tubuh saya gitu. Karena saya beriman, kan kita suka perjamuan kudus. Jadi saya beriman tuh darah dan tubuh Yesus tuh yang berkuasa atas tubuh dan darah Ivon. Amin. Jadi kemarin berani dalam nama Yesus gitu. Puji Tuhan. Amin. Nggak ada apa-apa. Yes. Terima kasih sekali Ivon untuk kesaksiannya. Terima kasih juga akhirnya Ibu taat pada hati ketika diminta kesaksian, tidak menolak Roh Kudus, sudah meminta Ibu bersaksi. Dan itu memberkati kita semua, menguatkan kita semua. Kita punya Allah yang luar biasa, Tuhan Jehovah Rafa yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Dokter pribadi ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Ivon. Selamat melanjutkan tugas, karena saya tahu hari ini Ibu masih bekerja juga dan menyisihkan waktu, menyempatkan untuk bersaksi buat kita. Tuhan berkati Ibu di dalam pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan dengan berkat yang luar biasa. Maju terus Bu Ivon. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Ya, saya balik kerja ya. Ibu selamat Terima bekerja. kasih Bu Ivon. God bless you. God bless you all. Memang luar biasa ya Bu Sri. Itu juga saya juga pas lagi saya ngedengar kesaksian Bu Ivon, pada waktu dia berseru dalam nama Yesus yang akan menguatkan dia di saat dia rapuh, di saat dia sangat mengkhawatirkan kesehatannya, tapi kita percaya benar-benar ada kuasa dalam nama Yesus. Karena di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tidak hanya dalam segala sakit penyakit, tapi segala kuasa untuk mengatasi apapun. Kita benar-benar bersyukur punya Allah yang hidup, punya Tuhan, Allah segala Allah, punya Tuhan segala Tuhan. Iya. So habis ini kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan ya Bu, sebelum mendengar firman. Iya, betul. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Benny Lim ya Bu ya. Iya, beliau adalah sebagai wakil gembala di Mandarin Service
Ya. dan akan memberkati kita. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam pujian penyembahan ya Bu ya. Ya, siap. Oke, silakan Pak Mike. Ya, thank you Bu Sri dan Bu Ratna. Luar biasa ya kesaksiannya. Saya sangat diberkatin oleh Pak Daniel, juga diberkatin sama Ibu Ivon gitu ya. Tadi yang saya dengar tuh ada jimat-jimat atau apa gitu ya, dan segala macam. Dan Bapak dan Ibu bener-bener lagu ini pas banget gitu dengan kesaksian teman-teman dari kita itu gini. Tuhan itu nggak pernah lihat masa lalu kita. Tuhan tuh nggak pernah lihat seberapa buruknya kita gitu loh. Dia tetap memilih kita. Dia tetap sayang sama kita. Dia tetap sayang sama anak-anaknya. Jadi seberapa besar gitu ya kasih Bapak tuh kepada anak-anak itu luar biasa banget. Sampai Bapak mau mengubahkan kita, Bapak mau menyempurnakan kita, mau sejelek apapun gitu ya. Tapi yang Bapak lihat adalah apa? Asal kita mau berserah, kita mau percaya sama Dia, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Mari Bapak dan Ibu, kita nyanyikan satu lagu, Sampai Akhir Hidupku. Mari sama-sama kita katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku, amin, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
berserah Tuhan, di aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan Bapak Ibu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Saya persilakan Pak Beni, waktu dan tempatnya. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Baik, luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur hari ini kita boleh mengikuti call online. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Chandra dan tim, terima kasih Bu Grace yang telah memberikan saya kesempatan untuk ya boleh sharingkan firman Tuhan. Mari sebelum kita sharing, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Pada siang ini Engkau kumpulkan kami melalui Zoom Tuhan, untuk mendengarkan, memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar hamba akan sampaikan firman-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu kekuasai Tuhan, juga siapkan setiap hati kami untuk mendengarnya, karena firman-Mu pelita bagi hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, perkenalkan, saya Benny Lim, ya melayani di CK7 di Mandarin Service Fluid, ya, dan juga melayani di Kul Gabungan Mandarin Service CK7, yaitu antara Fluid dan PRJ. Nah, Bapak Ibu, dengan tema hari ini yang kita akan sharingkan itu adalah menanggapi panggilan Allah, ya. Apa sih kalau menanggapi panggilan Allah? Ya, kita oke, next slide mungkin. Nah, di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Wahyu 17 ayat 4, oke. Yang baik, oke. Nah, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia, ya, yang digaris bawahi itu. Baik Bapak Ibu, nah saya percaya ya yang udah di-call ini telah dipanggil oleh Allah, telah dipanggil dari mana? Dari kegelapan untuk menjadi terang. Tadi saya mendengar kesaksian Pak Daniel, Bu Ivon, ya, sungguh saya diberkati. Saya ikut dari Mercy sampai sekarang saya melihat begitu banyak, bahkan di saat-saat ini saya bisa katakan kita bersyukur. Kenapa kita ada di Indonesia? Ya, kita ada di Indonesia. Kenapa? Walaupun kita melihat di tengah pandemi ini Indonesia begitu orang bilang wow, begitu orang dengar Indonesia kena pandemi kemarin di 12 ribuan COVID-nya, ya, wah Indonesia mah parah Indonesia. Tapi kalau saya, Tuhan kasih imat, kita harus bersyukur karena kita ada di tengah-tengah negara ini. Kenapa? Ya, Tuhan izinkan pandemi ada di Indonesia, Tuhan izinkan gelombang kedua terjadi di Indonesia. Kita harus lihat sisi positifnya apa. Berapa banyak mereka yang di sana untuk perlu Tuhan panggil, perlu diselamatkan. Ini adalah satu peluang yang sangat besar. Maka kita bersyukur kita ada di Indonesia. Kita bersyukur, saya percaya Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang di saat ini mengalami masalah apapun, ya, ada yang sakit penyakit, ya, ada yang sedang mengalami COVID, ya, dalam nama Yesus saya katakan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan apapun masalah Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Di dalam kondisi-kondisi kita seperti ini, di Indonesia seperti ini, ya, kita bersyukur kita lahir di Indonesia. Kita bersyukur ya, kita mengalami masalah kalau Tuhan izinkan tidak ada satu masalah yang akan terjadi. Tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, saat ini bagaimana kita tahu ya multimedia atau saya share sendiri aja ya. Sebentar ya, Bapak Ibu, sorry. Oke. Nah, yaitu garis bawah yang tadi terpanggil. Berapa banyak yang orang akan dipanggil? Waktu saya sedikit kesaksian, ya, tahun 2000 saya benar-benar bertobat. Dari kecil saya mengenal Tuhan karena kakek nenek saya telah dipanggil oleh terlebih dahulu, diselamatkan terlebih dahulu. Maka dari kecil saya udah dibawa sekolah Kristen, sekolah Minggu, dan ibadah remaja. Ya. Tapi pertobatan saya di tahun 2000. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan melalui satu proses, ya, jika ada kesempatan saya akan ceritakan, saya akan saksikan kesaksian saya, ya. Nah, waktu saya dipanggil melalui satu proses, Tuhan izinkan saya dari gelap untuk menjadi terang, ya, Tuhan izinkan melalui satu proses. Di mana satu proses Tuhan panggil melalui pernyataan apa? Pernyataan yaitu di Yeremia 1, ya. Di Yeremia pasal 1 ayat 7 nanti Bapak Ibu bisa dibaca di sana. Ya, Tuhan panggil waktu saya di sana. Ya, kemudian Tuhan panggil, apakah langsung? Enggak.
Setelah Tuhan panggil saya mengikuti panggilan itu, saya diselamatkan dan melalui satu proses saya dipilih untuk menjadi pelayannya. Ya, bahkan orang bilang, wah dipilih itu enggak enak, jadi pelayan Tuhan itu enggak enak. Ya, tergantung Bapak Ibu. Gimana kita menanggapi panggilan dan pilihannya itu. Ya. Karena kenapa? Waktu kita dipilih, kita bersyukur. Kita dibawa ke satu dimensi, masuk di dalam satu dimensi yang berbeda. Dimensi itu kita masuk ke dalam satu tingkatan yang berbeda dengan yang lain. Kita masuk di dalam satu komunitas yang berbeda. Waktu kita melayani di sana, betul, kita nggak pungkiri kita masih hidup di dunia. Kita nggak pungkiri, ya kita masih ada. Tapi kita dipanggil di dalam satu komunitas. Ya, mungkin hari ini Bapak Ibu yang ada di KUL ini, ya kenapa kita harus di KUL? Ya lebih baik jam segini kan enaknya ya mulai jalan-jalan, ya mulai lakukan aktivitas. Nah ini sesuatu kita masuk yang berbeda. Kita bersyukur. CK7 saya sangat bersyukur sekali. Saya diizinkan Tuhan melayani di CK7. Karena kenapa? Satu wadah yang disiapkan begitu luar biasa. Apa? Di KUL ini saya juga baru setahunan aktif di KUL ini. Dulu di gereja saya aktifnya, sekarang di KUL ini. Kenapa? Di community love, di satu komunitas yang berbasiskan kasih. Community of love, komunitas yang berdasarkan kasih Tuhan. Ya. Nah, melalui KUL ini dia punya tema yang sangat luar biasa. Setelah saya pelajari, setelah saya dalami, Tuhan bukakan, Tuhan izinkan saya ada di KUL ini, yaitu apa? Kesatuan hati. Kesatuan hati ngapain? Kita udah bersatu, melalui komunitas ini kita bersatu. Bersatu untuk tumbuh bersama. Ya. Dan untuk memenangkan jiwa. Maka saya sangat excited sekali kalau saya berada di KUL seperti ini. Kesatuan hati, sering Bapak Gembala katakan kesatuan hati kita udah, tumbuh bersama kita udah. Nah sekarang untuk memenangkan jiwa. Ya, oke. Nah kita lihat di latar belakang ini. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu, ya sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Setelah kita diterima, ya, kita dipanggil, kita dipilih untuk ngapain? Untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua terjadi jika amanat agung, jika Injil diberitakan, ya. Jika Injil sudah selesai diberitakan, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua terjadi jika amanat agung Tuhan Yesus selesai dilakukan. Didahului dengan terjadinya penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir. Kita yang di bawah GBI Gatot Subroto, ya, di era Pentakosta ini akan terjadi penuaian yang besar. Pak Niko sering katakan, masalahnya adalah penuaian besar itu sedang terjadi. Penuaian besar itu sedang terjadi.